Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya sudah mengambil dari angket yang kita sebarkan melalui link pendaftaran ya. Itu ada pertanyaan sekitar 130 saham ya. Dan beberapa saham itu yang paling banyak itu ada BRI dan kemudian Telkom dan seterusnya. Nah, tapi sebelum ini saya mungkin akan sharing juga ya fasilitas yang ada di di yang ada di Star kita ya, yaitu sebentar. Ya, jadi ini Excel kita yang bersambung dengan Star. Jadi ada tandanya di sini Star. Jadi yang belum mempunyai kode Star di Excel-nya, maka harus mendownload ya melalui Chart and Tool, kemudian download Star Excel add-in, lalu seperti biasa seperti proses install yang lainnya, jadi next sampai kemudian muncul Excel yang sudah ada Star-nya ini. Nah, kalau kita pertama kali mempunyai sebuah Excel ya yang masih kosong, kosong seperti ini. Jadi pertama kan kita mempunyai Star ya seperti ini, ada Starnya. Nah, kalau kita klik Starnya, maka ada keluar dua icon, yaitu Reset Setting dan Get Star Data. Kita lihat sekarang sheetnya baru ada satu. Ketika kita klik Reset Setting, maka keluar. Jadi ini adalah data-data yang bisa kita tarik ya dari Star ya. Jadi data market, kemudian ada kayak foreign, ada bid offer, bahkan juga termasuk trade yang kita lakukan ya. Nah, ini settingannya adalah di B ini adalah kolom-kolomnya ya. Jadi kode ada di kolom A, last ada di kolom B, open C, change di D, percentage di E. Nah, itu datanya ada di sini. Jadi ini kode last, open, change dan seterusnya. Nah, ini kalau kita klik katakanlah Ali. Nah, nanti data-data ini akan kesedot ya, dengan kita klik get data. Nah, ini dapat datanya kita ya, atau kemudian kita misalnya BCA ya, kemudian kita tunggu ya, ini nanti akan muncul data terakhir ya. Jadi kalau market sedang bergerak, data ini pun akan berubah ya sesuai dengan data yang ada di market begitu. Oke, ini udah keluar BCA ya. Jadi kalau kita kembali ke tadi ya Nah, ini saya sudah setting ya datanya, saya sudah kasih formula dan sebagainya. Ini adalah tanggal 28 Agustus ya. Jadi minggu yang lalu ketika kita webinar juga ya di Star Weekly, ini kita sudah masukkan. Nah, ini kebetulan trade yang saya lakukan minggu yang lalu itu ya. Jadi ada 1000 lembar saya jual saham BRI ya. Jadi saham BRI yang kita jual dan kemudian terjual di 3680. Nah, kalau data ini kemudian saya coba update ya. Ya. Jadi kalau data ini saya coba update dengan Star kemudian get data, maka ini akan berubah ya dengan data hari ini. Ya, ini perlu waktu karena banyak datanya saya ambil di bawah ini. Nah, di sini kan transaksi hari ini saya tidak ada transaksi BRI gitu ya. Tapi kalau misalnya saya masukkan misalnya
Ucit. Ya, kita lihat. Nah ini jadi ini data-data hari ini ya, ada last, open, high, low. Nah ini settingan di kolom-kolom ini adalah sesuai dengan yang settingan yang saya sudah atur di sheet apa namanya setting gitu ya. Jadi kode di A, last di C, open di D dan seterusnya. Nah ini yang saya sudah bikin. Nah ini keluar nih. Tadi saya menjual ucit ya 2.000 lembar di harga 15.80 ya. Nah, selain ini saya juga memasukkan formula-formula untuk saya mendapatkan data pivot point ya dengan support resistance-nya ya. Jadi ini kan formula semua, tapi formula ini mengambil data dari harga market ya yang tadi di sebelah kiri tadi gitu. Ya di sini. Ya di sini. Nah, ini kan open, high, low dan previous high dan seterusnya ya. Jadi ini kalau kemudian apa namanya saya bisa katakanlah tiba-tiba saya mau tahu, oke, kalau Telkom gimana sih? Saya ketik Telkom. Nah, ini nanti pada saat datanya udah berubah sesuai dengan Telkom, Telkom kan angkanya di sekitar 3 ribuan ya, 2.900. Ini dia berubah. Nanti kalau dia ini berubah, maka tentu nah ini udah mulai berubah, maka ini apa namanya pivotnya juga berubah ya sesuai dengan data yang ada. Jadi ini salah satu manfaat yang kita bisa gunakan untuk Excel kita yang link ke Star dan juga ada beberapa nasabah institusi kita menggunakan Excel kita yang nyambung langsung ke Star ini dengan market, artinya itu mereka membuat sebuah indexing ya terhadap produk mereka sehingga setiap saat mereka punya apa namanya dengan formula yang mereka buat ya, mereka kemudian dapat informasi langsung berapa lot yang harus dijual untuk saham ini, berapa banyak lot yang harus dia beli untuk saham itu gitu ya. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan ya Star kita. Oke, dan kemudian kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Oke, kita buka lagi tadi adalah ini ya. Oke. Jadi datanya ini kemudian saya remove duplicate dulu ya. Oke. Nah, jadi data yang kita punyai adalah BRI, Telkom dan sebagainya. Ini yang kita akan bahas ya. Tapi mungkin sebelum kita bahas tentang data ini, kita lihat dulu market ya. Nah ini kita lihat bahwa hari ini ada 7 triliun ya transaksi kita minus. Nah yang terbesar itu asing menjual di sektor finance ya. Jadi kalau kita double klik sektor finance apa datanya ini maka keluar ya, dan yang kita bisa juga search dari net value-nya. Nah yang banyak dijual hari ini adalah BNI, BCA, BRI Mandiri, dan kemudian yang dibeli itu adalah saham-saham Permata, BRI Syariah, BBKP dan seterusnya ya. Jadi ini yang surliner gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat ini dalam seminggu terakhir ya. Jadi sejak kita meeting webinar kemarin ya 28 Agustus kita lihat ya seperti apa. Nah ini kita bisa melihat bahwa oke, jadi seminggu terakhir memang bank yang banyak dijual ya. Karena ini finance, sorry, ini bank-bank besar yang dijual dan kemudian yang dibeli adalah bank-bank kecil ya. Kebanyakan ini adalah bank-bank yang ada aksi korporasinya gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini oke. Ini sektor statistiknya ini tadi kan finance ya. Nah, sekarang kita coba yang kedua itu manufaktur. Manufaktur apa aja gitu ya. Yang dijual yang besar-besar juga ya, Astra, Gudang Garam, NTP, NKP dan seterusnya. Yang net value-nya itu yang Wood, Mayora, Tekim dan seterusnya ya.
Jadi itu kita bisa melihat apa namanya saham-saham sektor apa yang banyak dijual oleh asing, dan kemudian kita bisa meneliti satu persatu sahamnya ya, apa yang kemudian banyak dijual ya oleh asing. Oke, kemudian kita di order book kita ini kan terakhir BRI, contohnya BRI di 3550 bid, 3560 over. Nah, ini kita juga punya data-datanya seperti misalnya PI-nya berapa, kemudian kita bisa masukkan lagi market cap-nya berapa dan seterusnya ya. Jadi ini bisa kita ubah dari kita klik kanan kemudian edit column ya. Nah, edit column ini ada semua yang kita butuhkan ya. Di sini yang sudah masuk adalah PI, PBV, ROE dan seterusnya. Dan ini masih banyak lagi yang bisa kita masukkan situ. Ya, jadi ketika kita sedang melakukan transaksi, Bitover kita juga bisa mengintip ya berapa PI-nya, berapa PBV-nya dan seterusnya. Ya, oke. Oke, jadi kita coba masuk sekarang ke pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah masuk di dalam angket. Jadi yang terbanyak tadi kan kita bisa melihat bahwa saham yang pertama ditanyakan adalah BRI ya, BRI. Oke, kita lihat BRI. Oke, sebelum kita BRI mungkin kita lihat dulu composite ya, IHSG ya. Nah, IHSG ini pertanyaannya dalam beberapa hari ini dia koreksi ya, kita lihat dulu nih. Ini kan yang kita sudah buat minggu yang lalu ya. Jadi dia ketika menyentuh resistance-nya kemudian dia melemah ya. Nah, ini melemahnya sampai kemana gitu kira-kira ya pertanyaannya. Nah, oke. Oke ya, dan juga kita lihat ini ketika dia menyentuh level-level resistance-nya ini, kita juga melihat bahwa momentumnya juga melemah ya. Dan kita juga lihat di composite ini ketika dia membentuk new high ya, new high-nya ini ada di sekitar akhir Agustus ya. Ini kan membentuk new high lebih tinggi daripada high sebelumnya yang di 9 Juni ya. Nah, pada saat itu kita melihat bahwa MACD-nya membentuk satu divergence ya. Jadi ketika high di harga yang pertama ini dibandingkan dengan high di harga kedua, MACD-nya yang kedua lebih rendah daripada yang pertama ya. Jadi itu memang gejala-gejala koreksi ya. Nah, koreksinya sampai kemana? Nah, kita mungkin bisa tambahkan alat bantu lain ya. Ini bisa kita edit. Kita edit ya dengan kasih warna, ganti warna. Oke. Nah, jadi koreksinya mungkin yang moderat ke 5150, dan kalau kemudian terkoreksi lebih lanjut dia bisa ke 4900 sampai dengan 4800. Ya. Nah, karena indeks ini turun, otomatis bobot indeks itu kan ada di market blue chips ya, saham-saham yang bobotnya paling besar di IHSG. Jadi tadi kita bisa melihat bahwa saham-saham bank itu turun, kemudian yang turun itu saham-saham yang besar ya, yang kapitalisasinya besar. Oke, kita coba lihat BRI ya. BRI, oke, kalau kita lihat dari MACD-nya dia membentuk new high, tetapi masih didukung oleh indikatornya MACD dan juga stokastik ya. Hanya memang volumenya cenderung agak berkurang di level-level. Nah nih, ini dia terkoreksi. Koreksinya adalah di sekitar 3350 yang pertama, dan kalau level 3350 ini masih turun juga, maka level yang kedua ada di sekitar 3020 ya. Nah, kalau kita mencari support lainnya di sini, nah lebih kurang juga di sekitar 3300 3350 ya. Itu potensi koreksi dari BRI. Dan kemudian resistance-nya itu adalah di high yang sebelumnya di sekitar 3.800 ya. Jadi kalau kemudian BRI tembus lagi di atas 3.800,
kemungkinan sih dia pertama koreksi dulu yang mendekati 3350, 3300, dan kemudian kalau tekanan jualnya berkurang, kalau kita lihat dari indikator MACD maupun stochasticnya, kelihatannya di level-level ini akan tertahan dan mulai ribuan lagi ya, karena tidak ada divergence ini. Jadi potensinya dia terkoreksi untuk kemudian level-level buyback-nya adalah di sekitar 3350, 3300, dan kemudian ada potensi menguat sampai sekitar 3.800 lagi. Nah, kalau kemudian di level 3.800 ditembus, maka dia akan mencoba mencari level tinggi berikutnya, dan kita bisa mencari dengan alat bantunya adalah seperti ini, ada sekitar 4.000 atau mungkin kalau kita coba lihat sebelumnya ya 1 tahun ya mungkin di level-level ini. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Nah, jadi di level ini nih kira-kira ya kalau dia tembus 350 ya. Oke, ini saya harus save dulu supaya nggak lupa ya. Oke, nah saya coba jawab lagi pertanyaan yang lainnya lagi. Telkom ya, jadi Telkom kita juga udah bahas dari webinar kita yang pertama ya dengan tema weekly star chart itu, bahwa memang tren daripada Telkom ini turun gitu ya, cenderung turun gitu ya. Bahkan kalau kita melihat apa namanya pattern yang ada ini bisa jadi dia turunnya adalah kira-kira di sini ya. Nah ini kita coba copy ya, dengan copy di sini. Nah ini kemudian kita tarik. Nah jadi kira-kira dia bisa turun ke arah 2500, 2450 ya di level-level ini gitu ya, lebih kurang ya. Ini juga saya harus save lagi. Nah, tapi kapan Telkom ini bisa berubah arah jadi tren naik ya? Pertama, kalau dia mampu tembus di level-level 3000, 3050 ya di situ. Kalau sebelum dia mampu tembus 3000, 3050, memang belum ya, masih berat ya buat Telkom untuk berubah tren. Oke, kemudian kita Astra juga ini kita sudah punya apa namanya garis sangat bantu kita ya yang sudah kita buat dalam minggu-minggu sebelumnya, dalam webinar kita sebelumnya. Oke. Nah ini kita lihat MACD-nya juga tambah lama tambah melemah. Ini kan puncaknya terjadi ada 3 puncak ya yang membentuk new high ya. Yang pertama, yang kedua lebih tinggi dari yang pertama, yang ketiga lebih tinggi dari yang kedua dan yang pertama ya. Tetapi MACD-nya turun terus. Nah ini kurang baik ini sinyal-sinyal bahwa kenaikannya tidak kuat ya. Jadi ada potensi terkoreksi. Nah kita lihat ini memang sedang menguji level-level support ya. Dan kalau ini tembus terus ya di bawah katakanlah 5.000, dia bisa kembali ke level-level 4.400-an gitu ya. Jadi ini Astra ada kecenderungan melemah kembali gitu ya. Kemudian BBNI. Nah, BBNI kita ada apa namanya chart yang garis-garis alat bantu yang sudah kita buat minggu yang lalu ya. Oke. Nah, ini saya save dulu ya supaya nggak lupa. Oke, supaya besok kita bisa pakai lagi. Nah, ini jadi trennya masih naik ya, masih naik, dan koreksi-koreksinya kalau terjadi koreksi itu akan tertahan di level-level 5.000 mungkin sampai 4.900 itu apa namanya yang koreksi terjauhnya, dan kemungkinan kenaikannya itu ke arah 5.800 sampai dengan 6.400 gitu ya. Oke, masih berapa menit lagi? 5 menit lagi, oke, masih ada beberapa saham yang bisa kita bahas sebelum kita masuk ke polling ya. Oke, Bank BNI. Tadi udah ya Bank BNI ya. Oke, jadi kemudian kita BCA. Oke, BCA dari chart yang sebelumnya kita udah buat. Ini dia masih berada di atas support kuatnya ya. Pernah ini di tanggal berapa ini, tanggal 3 Agustus ya, dia sempat turun hingga ke
29.125 ya, tapi kemudian dia tutupnya naik lagi, jadi belum berhasil tembus ya. Jadi di 30.000 ini masih support kuat ya. Nah, kalau kemudian kita coba untuk menarik garis trend di sini ya, kita coba bikin paralelnya. Nah, jadi ini masih ada range-nya itu antara 30.000 sampai 34.000 ya dalam trading range-nya ini gitu ya. Tapi kalau dilihat dari pattern-pattern yang ada ini, long term-nya itu masih bisa mencoba ke arah 35.000, mungkin di atas itu lagi ya. Oke, kemudian BCA udah, HMSP. Oke, ini juga kita sudah pernah membahas ya, jadi kita tinggal melanjutkan aja chart yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kita save. Oke. Jadi dia masih flat ya, dia masih flat dengan range-nya itu ada di sekitar 1618.35 ya. Hanya kalau dilihat dari polanya ini kan peak-nya atau puncaknya itu tambah lama tambah rendah ya, sedangkan bottom-nya itu cenderung flat ya, artinya setiap kali dia ada momentum dia ingin mencoba menguat, di pertama, kedua, ketiga itu tambah lama buying power-nya tambah berkurang gitu ya. Dan kalau kita lihat juga di MACD-nya ini, dia juga tambah lama tambah rendah ya. Jadi ada saya khawatirnya ini kemudian tembus ya dari supportnya yang 1600 ini gitu ya. Dan kalau ini tembus, maka kalau ini tembus maka potensi penurunannya itu ada bisa ke arah level-level ini ya. Ke arah 1400-an gitu ya, ke arah 1400-an. Ini belum tembus ya, ini kan masih belum tembus di bawah 1600 ya. Tapi kalau 1600 ini tembus ya bisa turun ke arah 1400. Dari probability-nya kemungkinan dia tembus ya, tapi bisa aja kemudian ada berita bagus dan lain sebagainya dan rebound lagi. Nah, reboundnya ini juga masih tertahan di sekitar 1400. Jadi selama angkanya tidak tembus di atas 1800, pola ini tidak berubah dan kemungkinan terbesarnya dia akan cenderung turun di bawah support ya 1600 dan ke arah melanjutkan ke arah 1400 ya. Sudah mau polling kita? Oke. Baik, kita sudah waktunya untuk polling. Ya, silahkan diisi pollingnya. Ada 5 saham top leader dan top lagger ya, dari market kita tadi sekitar jam 3 kita ambil dari market. Silahkan dipilih saham-saham mana yang mau kita bahas gitu ya. Silahkan diklik di layar Anda. Oke, kita kasih waktu beberapa detik lagi sebelum kita tutup. Oke, kita akhiri ya. Nah, ini jadi kita sudah dapat beberapa saham yang menjadi pilihan di polling ini ya. Oke, yang terbanyak adalah, coba kita lihat ke bawah. Oke, yang terbanyak adalah BRI. Tapi tadi kita udah bahas ya BRI-nya. Kemudian yang kedua terbanyak adalah KF. Nah, ini KF ini belum ada dibahas tadi, jadi kita bisa bahas sekarang. KF saham kimia farma, farmasi. Nah, ini
Ini menarik ya, dia apa namanya bergeraknya dari bulan Juli itu di harga 1.000, sekarang udah 3.000 ya, 3.000-an ya, 3.000 lebih. Jadi ini sudah apa namanya 3 kali lipat gitu ya. Nah, saya coba melihat di sini ada apa namanya pola ya. Jadi level-level ini menjadi support ya. Kenapa? Pertama karena ini ada 2 kali mencoba turun ke bawah tapi naik lagi ya. Hijau kan naik ya. Dan juga ini ada gap ya. Jadi ini support pertama gitu ya. Kemudian kita bisa mencari support berikutnya dari gerakan-gerakan sebelumnya ya. Coba kita cari. Oke, ini berapa lama nih? Coba kalau kita setahun atau 3 tahun, coba. Nah, kalau dari 3 tahun nanti kita bisa lihat lagi ya. Jadi ini kita lihat bahwa, nah level yang tadi itu, yang ada gap tadi itu memang ternyata di tahun 2019 itu adalah support kuat ya. Jadi wajar dia setelah break itu dia mencoba jatuh tapi nggak berhasil, dia tembus lagi. Jadi memang itu adalah support kuat ya. Kemudian support lain di bawah barangkali di sini ya. Oke. Dan berikutnya barangkali di level ini. Ya lebih kurang ya. Nah kemudian di atasnya kemana gitu ya. Nah ke atasnya kita coba lihat di sini. Nah itu yang kita lihat kemarin ya, mencoba untuk tembus tapi nggak berhasil. Dan yang kemudian sini ya. Oke ya. Jadi ini berdasarkan apa namanya harga-harga historical ya. Kenapa kita pakai historical? Karena di level-level itu ada satu situasi ketika market berbalik arah dari bawah naik, dari bawah turun ke dari bawah naik ke atas atau sebaliknya gitu ya. Ini biar nggak terlalu apa namanya, supaya gambarnya oke. Oke ya, jadi range tradingnya sekarang adalah antara 2.800 sampai dengan 3.450 ya. Dan kalau 3.450 tembus itu bisa ke arah 3.775 lebih kurang gitu ya. Tapi hati-hati kalau sampai turun di bawah 2.800 gitu. Kalau turun di bawah 2.800 dia bisa melemah ke arah 24 sampai dengan 2.100 kira-kira ya di sini. Ya itu. Kemudian kalau kita coba lebih agak long term ya, ini kira-kira di sini ya, lebih kurang ya. Jadi ini apa namanya, kalau dia tembus level kuat di 3.500, maka kenaikannya bisa ke arah 3.800 sampai dengan 3.950 ya di sana. Dan support kuatnya ada di 2.800. Oke, ini saya save dulu. Setelah KF kemudian BRI udah, KF, BRPT. Nah ini BRPT. Oke. Ya BRPT kelihatannya menjadi pertanyaan karena turun terus ya di sini. Oke, kita coba cari alat bantunya di sini dan kemudian saya coba bikin paralel. Oke. Kelihatannya dia malah semakin curam ya. Kalau kita lihat dari harga-harga sebelumnya. Oke, jadi ini sempat support, ini sempat resistance, dan ini juga di sini ya sempat tertahan. Nah ini yang dia tertahan, tapi kemudian jebol ya, berarti dia mencari support-support bawah berikutnya. Jadi mungkin di sini, lalu di sekitar sini. Ya. Ini biar nggak terlalu ramai. Oke, nah ini BRPT, jadi kelihatannya masih ada kecenderungan melemah. Target berikutnya kemungkinan pelemahannya di sekitar 720 dan selanjutnya di 630 ya. Dan kalau dia naik mungkin akan tertahan dulu di 850 dan yang berikutnya adalah di sini, di berapa nih? Di 950 ya gitu. Jadi ini BRPT cenderungnya masih melemah ya. Sebenarnya tren turunnya udah mulai sejak Mei ya, dia tren turun sebenarnya.
Oke, kemudian pertanyaan berikutnya setelah BRPT itu BRPT KF BRPT kemudian Gudang Garam dan Unilever ya, Gudang Garam dan Unilever. Gudang Garam dan Unilever, Gudang Garam dulu. Nah, oke. Ini dia kita udah sempat membuat bantuannya, alat bantu. Jadi memang ya dia tren naik, tapi supportnya ada di sini dan kelihatannya di 48.000 nih udah mulai tembus nih. Nah, tapi dia masih ada di harga terendah sebelumnya ya, level-level harga terendah sebelumnya di sini. Jadi ini daerah-daerah support lah ya, sangat rentan dia jebol ya, tapi kita lihat supportnya sedang stokastiknya sedang di bawah dan transaksi beberapa hari ini sangat-sangat kecil volumenya, jadi mudah-mudahan dia nggak tembus. Tapi kalau tembus kemana dia nih? Nah, kalau tembus dia akan mencoba ke sini atau kemudian ke sini. Nah, jadi kalau 48.000 tembus, maka dia akan ke arah 43.500 sampai dengan 40.000 ya. Saat ini belum masih konsolidasi dan potensi kenaikannya adalah ke sini ya di 51 350 sampai dengan 55 450. Jadi itu ininya. Oke, saya save. Nah, kita kan sekarang melihat dalam beberapa hari ini konsolidasi. Nah, mungkin pertanyaannya adalah seberapa besar kemungkinan dia tembus ke bawah gitu ya. Nah, saya coba cari contekannya dari net buy sell summary ya. Nah, net buy sell summary ini tadi Gudang Garam kan? Oke, Gudang Garam. Ini adalah hari ini saya coba netnya, oke. Jadi hari ini kita lihat bahwa ini adalah Credit Suisse ya. Jadi kita taruh mouse-nya di sini, Credit Suisse itu ada 14,6 miliar ya yang jual. Dia 14,6 miliar ya. Itu luar biasa dibandingkan kalau kita lihat di yang net buy ya. Di net buy ini CC itu adalah ini apa nih? Nah, Mandiri ya, dia 9,8 miliar aja gitu ya, sedangkan ini penjualannya 14,9. Memang kalau kita lihat 5 top buyers ini mungkin bisa menyeimbangkan net sellers ya, tapi ada satu pihak nih, Credit Suisse yang sangat agresif ya menjual. Nah kan kita lihat tadi konsolidasinya ada beberapa hari ya, mungkin katakanlah kita dalam 1 minggu kita lihat. Ya, nah ini 1 minggu ada dua broker ya, 88 miliar dengan 76 miliar, yaitu UBS dan Citigroup ya. Dan menariknya adalah sebagian besar yang melakukan penjualan ini kuning nih broker asing ya, sedangkan yang beli itu broker ada asingnya, tapi asingnya Mirai ini lebih cenderung retail ya, nasabah-nasabah kita banyak sini. Jadi asing yang lagi dalam seminggu ini memang ditahan ya, masih kuat menahan gitu ya. Kalau kita lihat 5 teratas ini dia masih cukup kuat, maka kita lihat konsolidasi ya. Tapi ini hati-hati karena dalam seminggu ini asing sangat aktif menjual ya. Jadi mungkin kita lihat dalam beberapa hari transaksi lagi, kalau asing sudah mulai berkurang tekanan jualnya, barangkali tadi konsolidasi ini berakhir dan mulai bergerak naik. Tapi sebaliknya kalau masih kuat sekali ya menjual, asingnya ini mungkin tembus ya. Jadi ini adalah Gudang Garam dan terakhir kita coba Unilever ya. Ya Unilever
Unilever ada penguatan ya, dia apa namanya, mampu nggak tembus 8.400 8.500 ya. Kalau dia tembus ini dia targetnya ke arah 9350 gitu ya. Apa namanya, dia masih cenderung naik lah ya, memang konsolidasi tapi di atas titik nol gitu ya. Mudah-mudahan di volumenya, dan coba kita lihat tadi ya dengan market tadi net buy sell ya, untuk Unilever seperti apa ya. Unilever asing juga ya, ini dalam seminggu ini asing yang banyak jual ya, tapi kira-kira hampir seimbang lah ya, makanya dia masih konsolidasi. Nah tadi terakhir dia naik, nah ada apa nih hari ini ya, kita lihat. Oh ini, jadi asing udah mulai beli nih gitu ya, ada berapa, dan ini ada Bahana juga ikut beli, dan ini lumayan masif ya, 26, 18, 11 ya. Ini hanya 11 miliar, 10 miliar. Ya. Jadi hari ini ada satu pergerakan ya, mudah-mudahan ini bisa melanjutkan kenaikannya gitu ya. Oke, nah kalau kita coba lihat mungkin kita lihat angket berikutnya barangkali. Udah selesai. Oke, kalau kita sekarang Q&A aja ya, barangkali kita coba Friend dan Adaro. Oke, Friend dan Adaro. Jadi kita coba Friend dan Adaro, sorry. Friend. Oke. Kita coba lihat garis-garis bantunya, kita coba cari di sini lebih kurang ya, ini daerah support ya. Support berikutnya ada di sini ya, level-level terendah yang telah terjadi di 2018, dan kemudian support berikutnya lagi ada di sini ya. Oke, dan kemudian garis resistance kita coba puncak ini dengan puncak ini ya. Kita juga melihat ini ada konsolidasi di sini ya, seperti itu. Ya, oke, kita coba lihat dulu, kita coba percantik dulu ini kita, alat-alat bantu kita, chart kita ya. Jangan lupa di save. Oke, ini saya coba perbesar. Ya, jadi kalau kita lihat polanya ini dari ini adalah dari 2019 Oktober ya, dia puncak yang terjadi ini semakin turun ya, tetapi bottomnya juga sebenarnya semakin naik ya. Jadi oke lah, ini masih konsolidasi tapi cenderungnya ada pelemahan ya. Artinya puncak yang pertama ini belum berhasil disamai oleh puncak yang kedua gitu ya. Oke itu. Nah kemudian dia sedang konsolidasi dengan support ada di sekitar 88 ya. Di 88, kalau ini berikutnya, support berikutnya ada di 73 gitu ya. Ini masih bisa rebound ya, ada sedikit di sini momentumnya, reboundnya nanti ke arah 108 sampai 120 ya. Tapi tadi kita coba lihat apakah sahamnya ini friend ini ya, bagaimana order flow-nya gitu ya, kita lihat. Friend. Oke. Hari ini yang jual beli ini cukup kuat di sini ya, ada satu bio 5,5, sini 6 dengan 4 yang lebih kurang seimbang lah ya, makanya kita lihat di chartnya dia agak flat gitu ya. Kalau kita coba lihat dalam seminggu terakhir seperti apa. Nah, kalau seminggu terakhir ini tekanan jualnya gede ya, lumayan gede ya. Ini 23 bio dan 12 bio ya. Ini FZ Waterfront RHB ya. Tapi ini tidak ada asing yang sekuritas asing yang besar-besar, maksudnya yang biasanya investornya itu institusi ya, kecuali ini mungkin JP Morgan ya. Kalau ini kan Mirai itu cenderung retail. Kalau ini RHB ya oke lah gitu, tapi belum sebesar JP Morgan atau Citigroup dan lain sebagainya ya. Kalau ini Maybank, ini Reliance
Jadi friend ini masih banyak transaksinya lokal ya, dan ya polanya memang tekanan jualnya dalam seminggu ini cukup kuat ya, itu friend ya. Oke, kemudian tadi pertanyaannya adalah Adaro. Oke, Adaro. Ini saya sudah save belum ya? Oke, save. Adaro. Oke. Adaro ini kalau kita lihat sempat ya dari 2018 itu kan trennya turun, tapi dari Mei dari Mei ke sekarang itu dia mulai bergerak naik ya, kita lihat itu ya kan. Nah, tapi dia masih belum menembus resistance yang ada. Jadi ini pola-pola triangle ya, segitiga, dan bottomnya tambah lama tambah tinggi. Jadi ini ada potensi dia menembus level resistance di 1200. Kalau 1200 ditembus, dia mengarah ke angka 1400 lebih kurang ya. Dan kalau kita coba lihat Adaro, ya ini kita lihat Morgan Stanley, Credit Suisse gitu ya, CMB, Citigroup. Jadi ini yang beli ini lumayan ya, cukup kuat ya. Ini yang jual itu Maybank ya, kemudian Philip, Mirai. Jadi ini bukan nasabahnya cenderung mix ya. Oke. Kemudian kita tanyakan mungkin masih ada 2 menit ya, lebih kurang. Jadi bukan ya, kita 16.30 ya. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Pak Abdul Razak, Indonesia mau resesi, bagaimana dampaknya ke IHSG dan kesiapan otoritas bursa ya. Oke. Hampir di semua negara itu sekarang sentimennya adalah resesi ya, karena akibat dari lockdown kita hanya PSBB ya, PSBB. Kalau di negara lain itu lockdown benar-benar ditutup, tapi memang efeknya juga di kita besar sekali ya, dan akhirnya kan memang terjadi potensi resesi gitu ya. Secara teknikal kita udah resesi, tapi secara definisinya di kita belum resesi ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau mau resesi lalu dampaknya ke ESG seperti apa gitu ya. Nah, saya coba menjawabnya dengan chart juga ya, karena itu memang bidang saya gitu ya. Oke. Nah, kita lihat harga indeks kita sekarang ini berada di level bawah dibandingkan sebelum ya krisis ya. Jadi kita kan mulai ini Januari ya, Januari. Jadi kita mulai lockdown dan sebagainya di Maret ya. Di sini Maret ini turun ya. Nah, jadi ini kondisi sebelum lockdown, ekonomi kita di sini ya. Tapi sekarang kita kemudian turun di sini. Dan kalau kita lihat gambaran lebih besar ya, kita besarkan lagi. Ini kan ada kenaikan gitu ya, kenaikan. Tapi ini sekarang di dekat-dekat di dekat-dekat resistance itu dia mulai melemah kembali gitu ya. Nah, kenapa melemah kembali? Kalau kita baca-baca beritanya, salah satu sebabnya adalah karena kekhawatiran adanya lockdown lagi. Itu yang pertama ya, dalam arti penderita atau korban dari COVID ini melonjak besar ya. Jadi itu ada kekhawatiran. Apakah bagaimana kita ini? Kalau seandainya ada lockdown lagi, berarti ada pukulan lagi. Makanya kemudian ESG mulai melemah kembali gitu. Dan kita lihat saham-saham blue chips mulai dijual ya oleh asing gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi kita untuk long term kita harus melihat dari perusahaannya sendiri ya. Kalau ini kan sentimen ya, kita lihat perusahaannya, laporan-laporan keuangannya gitu ya. Ini kan sekarang sudah September, ini harusnya kan laporan-laporan keuangan udah akan mulai lagi gitu ya. Jadi kuartal ketiga akhir September ini akan muncul lagi. Jadi orang udah mulai mengantisipasi tentang laporan-laporan keuangan. Nah, kalau kemarin itu laporan keuangan yang bulan Juni itu kan efek dari Maret gitu ya. Nah, kalau yang bulan nanti September itu kan setelah pelonggaran. Nah, umumnya orang menilai bahwa kemungkinan laporan keuangan dari emiten-emiten itu akan cukup baik. Makanya kita lihat
harga saham kita ini, indeks kita naik terus kan, setelah Maret itu dia naik terus gitu, karena orang mengantisipasi kelihatannya laporan keuangan akan baik. Tapi sekarang ada koreksi, karena kalau ada lockdown lagi memang itu akan berat ya buat ekonomi kita gitu ya. Tapi memang ini kan susahnya jadi pemerintah itu bagaimana mengatur antara ekonomi dan kesehatan gitu ya, mengatur antara UMKM dengan konglomerat. Nah, jadi semua harus diayomi dengan adil ya. Adil itu kan nggak harus sama, tapi bagaimana supaya ada aturan-aturan yang mendukung keseluruhannya. Nah, jadi kesiapannya seperti apa? Kita bukan pertama kali mengalami krisis ya ekonomi ya. Kita udah mengalami berkali-kali, yang terakhir tuh di tahun 2008, kemudian kalau kita lihat dari indeksnya ya, kalau kita lihat nih yang 10 tahun, yang 5 tahun aja ya. Nah, ini kan udah berapa kali ada koreksi ya. Coba kalau misalnya ini saya masukkan di sini, ini jangan daily tapi katakanlah monthly. Kemudian ini saya ambil katakanlah dari tahun 98 kan, itu kan krisis ya, krisis. Nah, ini kita lihat seperti apa. Oke, ternyata kalau di HP bisa lama ya, tapi kalau di komputer ini dia hanya sampai 2015 ya. Oke, jadi koreksi-koreksi ini sudah pernah terjadi beberapa kali, dan krisis sekarang ini bukan yang pertama kali. Dan umumnya semua pemerintahan di berbagai negara itu mencoba dengan stimulus gitu ya. Kita waktu itu kan sempat mendengar bagaimana Pak Jokowi marah-marah karena menteri yang diharapkan bisa mencairkan dana sebagai stimulus itu ternyata banyak yang belum bisa mencairkan. Nah, sekarang dicari akal langsung ya. Jadi beberapa minggu yang lalu kan karyawan yang gajinya 5 juta itu mendapatkan dana 800.000 gitu ya. Jadi itu stimulus langsung ya. Kemudian pajak ya, ada keringanan mungkin kalau kita bayar PBB sebelum tanggal sekian ada diskon dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya pemerintah adalah bagaimana adanya dana masuk ke masyarakat, dan kemudian dana itu bisa digunakan untuk belanja ya, kebutuhan pokok atau apapun, sehingga kemudian ada pergerakan ekonomi. Itu cara untuk mengatasi dampak krisis ini gitu ya. Usaha-usahanya ke arah sana. Termasuk juga misalnya Menteri Pendidikan memberikan pulsa gratis untuk untuk siswa dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari segi regulasi-regulasi, pemerintah sudah menyiapkan ya. Jadi akibat krisis-krisis yang lalu sudah ada protokol krisis ya, termasuk juga yang terakhir itu kan pemerintah, Kementerian Keuangan dengan BI bekerja sama ya, bagaimana pemerintah mengeluarkan bonds kemudian dibeli oleh BI gitu ya. Itu banyak faktornya. Jadi udah banyak yang banyaklah usaha-usahanya, dan itu saya rasa antisipasi dari market ya, karena naiknya udah cukup tinggi dong yang profit, mereka melakukan aksi jual gitu ya. Nanti kita lihat lagi daerah-daerah support, kemudian kita lihat lagi sentimennya seperti apa, laporan keuangannya, kesiapan pemerintah dan masyarakat, ya, kemudian kita bisa melakukan. Yang pasti adalah saya pernah melakukan dari krisis tahun 98 itu market turun sebesar ini, yang di bulan Maret kemarin ini, bulan Maret yang lalu itu hanya terjadi mungkin hanya beberapa kali ya, dari tahun 2008 itu mungkin hanya 5-6 kali terjadi koreksi besar ya.
Dan semuanya itu kemudian kalau kita melakukan pembelian di sana, terutama saham blue chips ya, itu dalam setahun atau 2 tahun itu biasanya keuntungannya cukup besar ya. Jadi ini opportunity. Jadi kalau ini kemudian ada koreksi lagi, katakanlah kembali lagi ke level-level 4.500, 4.700. Tadi kan berdasarkan chart di sekitar 4.700. Nah itu kesempatan untuk melakukan pembelian lagi untuk kita bisa memanfaatkan opportunity selanjutnya gitu ya. Nah sebelum kita akhiri mungkin boleh kita apa namanya? Oke. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Yudit yang akan menutup dan juga memberikan beberapa pengumuman. Jangan lupa minggu yang akan datang kita akan webinar lagi tentang chart market kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mengikuti webinar kami pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Al-Fatih tadi dapat membantu Bapak Ibu untuk terus meningkatkan transaksi trading dan mendapatkan investasi hasil yang maksimal. Baik, jangan lupa setelah acara ini berakhir, luangkan waktu untuk mengisi feedback yang sudah kami sediakan sebagai masukan untuk kami untuk melakukan acara-acara berikutnya yang lebih baik untuk melayani Bapak Ibu semua. Terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Selamat sore.